Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah dan segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita yakin bahwa ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan ajaran yang lengkap, syamil dan kamil, sempurna, berbicara tentang berbagai persoalan-persoalan kehidupan, berbagai persoalan-persoalan keagamaan, dan berbagai persoalan-persoalan lainnya yang merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan Islam pun juga berbicara tentang bagaimana relasi antara satu penganut agama dengan penganut agama yang lain. Bulan ini kita seringkali mendengarkan diskusi, bahkan perdebatan yang tidak kunjung usai. Salah satunya terkait dengan persoalan bagaimana ketika kita mengikuti satu ritual agama lain, atau paling tidak mengucapkan selamat terhadap satu keyakinan, hari penting, hari suci, apapun istilahnya yang terkait dengan penganut agama tertentu. Padahal kita tahu bahwa ragam dari bentuk ritus, ragam dari hari-hari yang disucikan oleh agama-agama banyak sekali, tidak hanya terjadi pada bulan Desember ini. Tetapi seringkali kemudian satu hal ini dijadikan sebagai justifikasi, sebagai pembenaran untuk mengklaim orang benar atau tidak benar. Seringkali dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengatakan apakah seorang itu termasuk orang yang toleran atau intoleran. Begitu gampang dan mudahnya truth claim terhadap berbagai macam hal yang mungkin bisa menjadi satu sikap yang berbeda, pemahaman yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana Islam memandang toleransi itu? Apakah kita bisa menemukan dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita, yang memerintahkan kepada kita untuk berlaku toleran terhadap agama atau penganut agama lain? Ada seorang ilmuwan Yahudi berkebangsaan Amerika, dalam berbagai macam diskusi-diskusi ilmiahnya, bahkan pernah dimuat oleh satu majalah koran nasional terkait dengan tokoh ini lewat satu proses dialog. Tokoh Yahudi ini memberikan satu pernyataan yang sangat mengagumkan. Dia mengatakan dalam perjalanan akademiknya dia berusaha melakukan riset, melakukan penelitian-penelitian. Kalau dalam agama sering kita sebut dengan muqaranatul adyan, melakukan studi banding agama, seluruh agama yang ada di dunia ini. Salah satu tema yang dia diskusikan dan dia teliti adalah terkait dengan ajaran-ajaran toleransi dari semua agama. Dia baca kitab-kitab seluruh agama yang ada di dunia. Lalu dia berakhir pada satu kesimpulan yang mengatakan
bahwa tidak ada satu agama pun di dunia ini yang secara tegas, secara tertulis mengajarkan tentang ajaran toleransi kecuali Al-Quranul Karim, kecuali kitab sucinya umat Islam. Tentu ini pengakuan yang sangat menarik karena bukan berasal dari pengakuan orang yang beragama Islam, tapi pengakuan dari seorang intelektual dan ilmuwan Yahudi, dan dia mampu mengungkapkan ajaran-ajaran otentik tentang toleransi yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Antara lain yang beliau kemukakan adalah ayat Al-Quran 256 surat Al-Baqarah, yang penggalan ayatnya berbicara dan mengajarkan tentang ajaran toleransi yang otentik itu. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Islam menafikan berbagai macam bentuk tindakan-tindakan pemaksaan untuk meyakini dan menganut suatu agama. Bahkan tegas Al-Quran mengatakan la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dan tidak boleh memaksakan siapapun untuk memeluk dan menganut agama Islam. Sebuah teks yang tertulis dan jauh dari interpretasi yang intoleran, yang menunjukkan ayat Quran ini berbicara tentang toleransi yang otentik dan substantif yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang kedua, dia mengungkapkan surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sehingga orang bebas untuk menjalankan keyakinan dan ritus keagamaannya tanpa melakukan stigma terhadap keyakinan dan ritus agama orang lain. Begitu pula secara faktual, Al-Quran menceritakan dan mengajarkan tentang ajaran toleransi yang otentik itu. Kalau kita ingin agar kita tidak dihina, tidak dinistakan, dan tidak distigma oleh orang lain, maka Quran mengatakan la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Jangan engkau hina keyakinan orang lain. Jangan kau hina orang yang menyembah dan berdoa kepada selain Allah, yang mengakibatkan mereka menghina Allah dengan penuh kebencian dan permusuhan tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan yang objektif. Karena Islam ajaran dakwah, kalaupun kita tidak setuju dan berbeda dalam hal-hal tertentu, maka kita diajarkan untuk menyampaikan kebenaran, bukan menghina dan menistakan. Dan hal yang sama juga banyak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi tentang ajaran toleransi yang otentik ini, dan sangat substantif, yang bukan toleransi musiman dan bukan toleransi basa-basi, tapi toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah ditanya, ayyul adyan ahabbu ilallah. Wahai Rasul, agama dan model keberagamaan yang seperti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab dengan kalimat yang pendek, lugas, tetapi dengan syarat makna. Qala al-hanafiyatus samha. Agama dan cara beragama yang benar itu adalah agama atau cara keberagamaan yang lurus dan toleran. Maka tentu toleransi itu bukan berarti membaurkan diri untuk melakukan ritus agama lain sehingga dikatakan sebagai orang toleran. Bukan berarti membaurkan diri dan keyakinan diri untuk kemudian melakukan hal-hal yang menjadi keyakinan orang lain. Tetapi ajaran toleransi yang substantif dan otentik yang diajarkan oleh Islam adalah biarkan orang lain beragama sesuai dengan agamanya, dan biarkan mereka menjalankan ritus keagamaannya, jangan diganggu.
tetapi kita boleh melakukan dakwah dengan berbagai macam cara dan metode yang substansinya adalah mengajak pada kebenaran dan bukan pemaksaan terhadap sesuatu yang kita yakini benar. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW dari sahabat Abu Umamah, ketika Rasulullah SAW memberikan satu statement yang sangat penting tentang arti toleransi itu, di mana Rasulullah bersabda, inni lam ub'as bil yahudiyah wala bin nasraniyah. Saya ini tidak diutus untuk membawa identitas Yahudi maupun identitas Nasrani, walakin bu'istu bil hanafiyatis samha, tetapi aku diutus oleh Allah untuk membawa ajaran yang lurus, ajaran yang benar, dan ajaran yang toleran. Itulah sehingga membuat seorang tokoh Yahudi ini berani mengatakan satu-satunya kitab suci yang secara vulgar, yang secara langsung, yang secara tertulis mengajarkan tentang toleransi yang sesungguhnya, toleransi yang otentik, yang melahirkan kedamaian dalam situasi perbedaan.